hurmati Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in tabi'at tabi'in wal awliya wa syahada wa sadiqin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami ila ruhi qutbil alami Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Musamman al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Amr bin Haji Ismail khususan ila ruhil Syekh Sayyid bin Muhammad Ba'asin al-Hadami Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Bafadl al-Hadami Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidi Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi'ali sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Ali al-Faqih Sayyidina al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sawab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Idrus al-Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdurrahman As-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Idrus al-Ardani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idrus Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Muqtar dari Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Abtas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zainal Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawab Sahib al-Inab Sayyidina al-Habib Abdurrahman al-Jufri Sahib Sayyidina al-Habib Husin bin Abi Bakr al-Idrus Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Ahsan Syekhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakr al-Abtas Sayyidi Syekh Muhammad Amin al-Qubbi Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Arsa al-Fadah Sayyidi wa Mursyidi wa Murabir Rahim Zaini bin Abdullah ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim Innallaha al-Karim yatabasyahu bir-rahmah wal-mawfirah ayyu'ali darajatih bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim wa ja'alna min hizbihim wa amitna ala millatihim wa syurna bi zumratihim wa adkhilna al-jannata ma'ahum wa ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Kitabul ilmi ay haza kitabul ilmi. Ini kitab pembahasan masalah ilmu
yang tertentu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat secara khusus adalah fiqih, tauhid, tasawuf, dan masih banyak secara umum ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu nahwu dan ilmu sorof, dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, katakan olehmu, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku akan ilmu. Ini ayat menunjukkan beberapa pahaman. Satu, ayat ini menunjukkan betapa agung, betapa besarnya kemuliaan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, menyuruh kepada kita berdoa agar ditambahkan ilmu. Allah menyuruh kita berdoa agar selalu ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga ayat ini bagus dibaca. Rabbi zidni ilman. Tuhan, wahai Tuhan kami, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada memerintahkan kepada umatnya, termasuk ini dari Allah, kedada Tuhan menyuruh berdoa minta tambah kecuali dengan ilmu. Di Quran, di hadis, Nabi kada pernah mengajarkan supaya minta ditambahkan dunia, itu kada. Minta tambahkan rezeki itu kada ada. Paling minta rezeki nang banyak, kada ada tambahan. Hanya Allah dan Rasul menyuruh minta tambah itu, yaitu minta tambahan ilmu. Makanya yang lewat di dalam kitab Tanqihul Qaul, janganlah engkau gembira dalam kehidupan ini hanya karena bertambah dunia. Jangan senang kalau hidup ini ilmu kada bertambah. Sebanyak apapun dunia, rezeki,
apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu gembira kalau ilmu berkurang. Harta bertambah tapi ilmu kada bertambah, itu sedih. Apalagi orang hanya karena mengejar dunia, hanya mengejar usaha, lalu ilmu ditinggalkan. Ini sangat bodoh. Kenapa? Karena meninggalkan yang mulia, mengambil yang hina. Karena meninggalkan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru inya mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah engkau bergembira kecuali hanya karena ilmu bertambah. Sedihlah hati kalau ilmu tidak bertambah, walaupun yang lainnya bertambah. Tapi kalau ilmu tidak bertambah, sedihlah. Ini diulah doa, Rabbi zidni ilma. Ada dalam sebuah riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nabi berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, baik secara ilmu itu sendiri, contoh ilmu sihir, itu ilmu yang tidak bermanfaat, atau termasuk ilmu yang kada diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min du'ain la yusma'. Itu sudah berilmu. Ilmu dapat, jangan sampai ilmu itu kada bermanfaat. Nabi berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min du'ain la yusma'u. Tuhan, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk, dan aku berlindung denganmu dari doa yang tidak didengarkan. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan ilmu yang bermanfaat. Lalu diamalkanlah doa Rasulullah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Itu doa Rasulullah. Kita selalu membaca, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Itu doa Rasulullah. Dicatat, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Dicatat. Ini ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Itu riwayat Imam
dari Abu Hurairah ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli halin. Itu ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Tirmizi ditambah wa a'udzu bika min hali ahlin nar. Di dalam kitab Imam Tirmizi ditambahi wa a'udzu billahi min hali ahlin nari. Maka digabung riwayat atau Sunan Ibnu Majah dan Sunan Tirmizi, maka jadilah doanya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nari. Itu mufrad seorangan. Bila dijama'kan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nari. Sekali lagi rinciannya biar jelas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nabi berdoa, Allahumma anfa'ni, ya Allah berilah aku manfaat, bima 'allamtani, dengan ilmu yang sudah engkau ajarkan kepadaku, wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkanlah kepadaku apapun yang memberi manfaat kepadaku, wa zidni ilman, tambahkanlah kepadaku akan ilmu, wa a'udzu billahi walhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji atas Allah atas semua keadaan. Ini riwayat atau dalam kitab Ibnu Majah, riwayat Imam Ibnu Majah. Ditambah dengan riwayat Imam Tirmizi, ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Nya kutubus sittah boleh 6 pokok ilmu hadis itu 6. Bukhari, Muslim, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian Nasai, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, nangga 6 Sunan Abu Daud. Itu ngarannya kutubus sittah, 6 pokok kitab hadis pokok. Dalam kitab Sunan Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi, Nabi berdoa, wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Maka digabung riwayat Ibnu Majah dan riwayat Tirmizi, jadilah doanya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani
wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nari. Itu nang rajin kita baca ban habis belajar, dan ini juga banai nang diamalkan atau nang dibaca oleh almarhum guru sekumpul habis belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Cuma kita tahu rinciannya benar. Itu doa dari Rasulullah, riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Tirmizi. Habis. Jadi mun ingat ilmu aja kada cukup. Kada cukup. Jadi mintanya lagi Muhammad ilmu nang bermanfaat. Ilmu nang bermanfaat ilmunya, kemudian setelah dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu bermanfaat lagi bisa diamalkan. Kita belajar fikih, berarti kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita belajar tasawuf, berarti kita sudah belajar ilmu yang bermanfaat. Dapat ilmu yang bermanfaat. Belajar tauhid, berarti kita sudah dapat ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, apakah ilmu yang bermanfaat itu memberi manfaat kepada kita atau tidak? Bila ilmu bermanfaat itu bermanfaat lawan kita, berarti ilmu itu kita amalkan. Kalau hanya sekadar dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu benar manfaat tapi tidak memberi manfaat lawan dirinya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abidil wasan. Orang nang berilmu, ilmu bermanfaat artinya orang alim. Lam ya'malan bi ilmihi, kada mengamalkan dengan ilmunya, mu'azzabun qabla abidil wasan, dia diazab Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penyembah berhala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, paling berat azab di hari kiamat itu adalah manusia alimun, orang alim, lam yanfa'hullah, yang tidak memberi manfaat oleh Allah akan ilmunya. Ilmu manfaat dia dapat, tapi ilmu yang bermanfaat itu tidak diberi manfaat oleh Allah Ta'ala akan ilmunya. Dengan apa kada bermanfaat? Kada diamalkannya. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, paling berat manusia azab di hari kiamat adalah alimun, orang alim, lam yanfa'ullah bi'ilmihi, yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah akan ilmunya, yaitu orang alim satu kada mau mengajarkan ilmunya, orang alim nang kada mengamalkan ilmunya. Kam tentang mengaji melajarakan orang kada Muhammadai mengamalkan ilmu kada, itu ngarannya kada bermanfaat. Kada bermanfaat lalu berbahaya. Tapi kalau ikam tuntung mengaji, boleh ke rumah
orang minta lajari Guru Muhammad lajari pang kami sifat 20 barang aja kitabnya nang Arab Melayu aja kah dilajari oleh Muhammad. Ayo kita belajaran kitab Kifayatul Mubtadi'in atau belajaran kitab Aqidatul Awam. Dah kita belajaran Aqidatul Awam sambil dihafal karena ada manfaatnya orang menghafal Aqidatul Awam. Abda ubis orang bari Muhammadnya nyamber belajar abda ubis bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Aqidatul Awam dilajari oleh Muhammad. Belajar Embah itu Muhammad pulang memakai ilmu nang dikaji nih memakai, maka Muhammad itu ngarannya Allah memberi manfaat lawan kita ilmu nang kita kaji. Kita bisa mengajarkan, kita bisa mengamalkan. Man ta'allama wa amila wa 'allaman nasa. Orang nang belajar kemudian dia amalkan, wa 'allaman nasa, kemudian dia ajarkan ilmu nang dia pelajari, yud'a aziman fi malakutis samawat, dia dipanggil atau diberi gelar orang yang agung, orang besar di alam malaikat. Walau Muhammad di alam dunia ini kada viral kada, tapi di alam malaikat tahu yud'a aziman, dipanggil sebagai orang yang besar, ulama besar, seseorang yang agung. Susah payah menuntut ilmu, dia amalkan, dia ajarkan, dia ajak manusia mengamalkan ilmu yang sudah dia ajarkan. Nah itu yang dimaksud doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Qul, katakan olehmu, bil amr ilah dari fi'il madhi qala yaqulu qawlan fa huwa qailun wa zaka maqulun qul yalah bina ajwab makana bi muqabalati ainihi harfu illatin, ada huruf ilat di ain fi'il. Qul, katakan olehmu. Siapa yang disuruh mengatakan? Rasulullah. Asal hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hal, bahasa ilmu nahu, hal harfu istifhamin. Hal ini huruf, ngarannya huruf istifham. Muhammadah ngarannya huruf istifham. Bila huruf istifham itu pemahamannya adalah pertanyaan. Apabila pertanyaan maka mengarti apakah. Karena huruf itu banyak. Benar. Mun hendak lebih benar masalah huruf ini, kitab satu ngarannya Qamusul I'rab. Kitab ini membahas i'rab huruf. Nang kedua kitab Mughnil Labib. Itu benar di ilmu
ulah nang tinggi itu sudah rinci membahas masalah huruf-huruf nang aneh-aneh. Kita kan kalimat tuh ada 3, Muhammad, isim, fi'il, huruf. Mengaji isim tuh kadang alih benar. Isim tuh kan ada alamatnya. Kadang alih. Ngaji fi'il kadang alih juga. Karena fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il itu 2 aja. Ada fi'il amar. Fi'il amar itu dari fi'il mudhari menurut ulama Basrah. Menurut ulama Kufah, ya fi'il itu 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il amar itu diolah dari fi'il mudhari. Adapun fi'il nahi itu fi'il mudhari jazam masuklah nahi. Itu aja udah kali. Jadi fi'il 3 aja. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar menurut ulama Kufah. Kalau menurut ulama Basrah, fi'il itu ada 2, fi'il madhi lawan fi'il mudhari. Nah tinggal malan aja. Fal madhi yu'rafu bikat wasini wa saufa wa ta'itani sisakinati. Dah. Nah paling tambahan nangali wa minhu ni'ma wa nahu minhu ni'mat wa qa'adat. Ada ngarannya isim fi'il amar. Nahu ni'ma wa ta'ala. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amar. Nah itu nang tangalih sedikit. Tinggal mominan dulu aja. Ini fi'il madhi sulasi lawan rubai bisa. Mawadah ya kalau cuma paling sulasinya sulasi mujarad, sulasi mazid. Nah di mazid ini nang pangkong benar. Karena mazid 3, mazid 1 huruf, mazid 2 huruf, mazid 3 huruf. Rubai nah paling kadang alih juga. Rubai mujarad, rubai mazid jarang bertamu benar ini. Jarang. Tapi harus tahu juga mana rubai mujarad, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan, mana rubai mazid pertambahan rubai mazid tambah 1 huruf, tapa'lala, ya kah Muhammad? Nah itu aja. Namun huruf sin banyak mantap. Huruf istifham aja ini hamzah istifham, hal istifham, ma istifham, mau banyak banget Muhammad. Nah guru benar kada banyak menjelaskan ini. Nukar kitabnya Qomusul I'rab atau kitab Mughnil Labib. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama? Yastawi benar maknanya sama. Lain duduk. Sama. Maknanya ketika orang Wahabi mengarti istiwa itu maknanya istaqarra wa jalasa, itu aneh. Summa istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, di atas aras istawa. Apa arti istawa aja? Ujar orang Wahabi benar istaqarra wa jalasa, Tuhan bertetap dan duduk. Waduh ngerinya. Itu ngarannya mujassimah sampai kepada musyabbihah, daur benar. Menurut kita itu sesat. Karena Tuhan mukhalafah lil hawadisi. Istawa itu banyak artinya, sampai kepada 16 macam. Istawa itu ada yang maknanya memang sama,
sama. Ada istawa itu rata. Kalau di sini yastawi maknanya sama. Ada istawa maknanya rata, benar. Ada istawa yang maknanya apa? Memang ada juga maknanya istawa itu duduk. Tapi ini jangan diarti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa yang maknanya istaqarra wa jalasa, jangan. Mbak kayak apa? Ditakwil menurut ulama mutaakhirin. Menurut ulama salafus sholih tafwid. Itu Allah nang lebih tahu maksudnya. Ada Wahabi tasbit ngarannya. Menetapkan makna nang ada, itu pun makna menurut dia. Makna menurut dia itu nang jadi masalah. Hal yastawid ladina ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu walladzina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan jawab sendiri. Jawabannya pastilah yastawi, kada sama. Maka adalah orang mengerti ayat ini langsung benar. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kada sama orang berilmu lawan orang nang kada berilmu. Itu terjemah benar. Terjemah bebas. Tapi maksudnya iya. Mun secara lafziyah kada kayak itu berarti. Secara lafziyah qul hal yastawil ladzina la ya'wal qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Jawabannya la yastawi, kada sama. Hari mana Pak hari mana? Kada sama hari ada Pak hari? Kada sama. Orang berilmu makan, orang kada berilmu makan samalah, kada sama. Kadang ngalih kamu. Orang berilmu mandi, orang kada berilmu mandi samalah, kada sama. Maka sama pada mandi jajar? Iya kada sama. Sama dengannya kada sama. Samalah Muhammad. Orang berilmu Muhammad makan jagung. Orang kada berilmu makan jagung samalah, kada sama. Kenapa kada sama aja? Mana jagungnya sama, bijiannya sama, harganya sama, ya sama dalam perbuatan, tapi dalam hasil kada sama. Kenapa? Karena orang berilmu makan jagung pakai ilmu, orang berilmu makan jagung kada pakai ilmu. Mang kayak apa orang berilmu orang makan jagung pakai ilmu? Oh kadang kali orang berilmu tahu dihukum. Makan jagung apa hukumnya? Apa hukumnya makan jagung Muhammad? Mubah, harus. Nah apabila hukum harus, bila diniatkan dengan baik, maka jadilah ibadah. Makan jagung itu amalan dunia, bila diniatkan dengan baik, maka jadilah amalan akhirat. Samalah, kada sama. Sama jagungnya, sama harganya, sama hasil kuningnya, sama dengan di akhirat kada sama. Ada ini jadi amal, ada ini jadi ibadah, ada orang nang kada berilmu jadi tahi warang. Ya kada? Beda Muhammad, beda. Orang berilmu bersepeda motor Inmik Muhammad
Orang kada beilmu wis sepeda motor sama lah. Ya kada sama lah. Mana jar kada samanya? Sama aja larang lang ini lagi. Iya, kalau melihat kendaraannya. Tujuan sama tapi Muhammad hasilnya berbeda. Kenapa? Nang ini dipakai oleh orang berilmu. Inya naik sepeda motor aja bacaan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nang kada berilmu oleh bang membuur ya. Ya kada? Nang berilmu ini berniat memakai sepeda motor sahaja aku bersepeda motor mau disyukuri nikmat Allah, syukurinya karena ini nikmat Allah. Ya kada? Nah, apalagi Muhammad dibawa untuk bersilaturahmi. Nang kada beilmu ini membuur ya benar. Sama lah, kada sama. Semua pekerjaan orang nang beilmu kada sama lawan nang kada beilmu. Berarti nampak Muhammad nyaman beilmu jua. Orang kawin Muhammad nang beilmu lawan kada beilmu, mana nyamannya Muhammad? Nyaman beilmu. Nyaman beilmu. Boleh? Ini orang kawin nah beilmu, nang ini kada beilmu, nyaman nang nyaman nang beilmu abis saya. Ada kisah hai menang orang beilmu. Habis artinya jawabannya jadilah orang yang berilmu, jangan sama lawan orang kada berilmu, karena orang berilmu akan selalu bermanfaat apa yang dia kerjakan. Adapun orang yang kada berilmu, walaupun kadang-kadang pekerjaannya baik tapi menghasilkan sesuatu yang kada baik. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mengangkat oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang beriman dari kalian. Ini orang adalah manusia ini kan ada yang beriman, ada yang kada. Orang beriman ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya daripada orang yang munafik. Apalagi orang kada beriman. Jauh derajat orang yang beriman dibanding dengan orang yang tidak beriman. Jauh derajat orang yang beriman dibanding dengan derajat orang yang munafik. Namun walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu lebih lagi derajatnya. Orang beriman derajatnya tinggi, tapi orang yang beriman berilmu lebih lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mun inya hendak tinggi derajat baik di sisi manusia ataupun di sisi Allah hanya dengan ilmu, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan. Mun orang tuh balai menganggap di dunia ini derajat tinggi karena harta, sekilas saja itu sembuh. Sewaktu berduit orang berparak, tapi begitu sudah inya bangkrut, nang parak pun berjauh. Apalagi nang jauh, nang berparak tuh berjauh. Orang mengira jadi pejabat itu derajatnya tinggi,
Padahal kada. Kenapa? Buktinya dihormati orang, buktinya ini katanya. Tapi begitu sudah inya ampih jadi pejabat, pensiun, jadi apa lagi? Jadi apa lagi? Ya, zaman jadi pejabat dihormati orang, selalu apa? Tapi sudah pensiun, ya Allah, anak buah gin banai. Anak buah artinya anak buah nang di kantor loh, kada pernah lagi mau undang maulid. Anak buah di kantor pun bertamu gin bisa aja kada heran-heran lagi. Kenapa? Inya ampih atasannya. Berarti apa? Itu benar kemuliaan yang semu. Tapi kalau orang berilmu ada pensiunnya lah. Ada pensiunnya lah. Sampai kapanpun benar, dimanapun ini mbak anak, umurnya berapapun, ini Muhammad berilmu Muhammad tinggi apa, dimanapun Muhammad, dimanapun mbak anak, dimanapun, dengan keadaan apapun mbak anak, orang pasti memuliakan, derajatnya itu tinggi. Ada habisnya lah, kadang blok meninggal dunia tetap dihormati orang, habis meninggal tetap dihormati orang, diziarahi orang, bangkit dalam alam kubur di akhirat tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan derajat yang tinggi yang hakiki itu adalah hanya dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, kadang-kadang karena mana hendak tinggi derajat di sisi manusia, di sisi Allah, kadang ilmu aja. Jangan ngalang-ngalang ilmunya. 15 tahun paling kada. Ya nyer ngaji 2-3 tahun nak ampih, jangan Muhammad lah. Kamu Muhammad teh pada aja mendak ke Jawa ka Muhammad teh. Pada aja. Punya 15 tahun dulu Muhammad lah. Umur berapa Muhammad? 16 15 berarti 30 lah ya, sedang aja 30 tahun nyari kawin. Apa? Ketuhaan Tuhaan ke Muhammad? Ya sudah 20 tahun berarti 10 tahun lagi. Kayak ini imbah kawinnya terus mengaji 10 tahun lagi Muhammad teh. Karena kemudian berarti 15 tahunnya lagi lah. Tak Salawi jual dah, bos Salawi jujur kawin gaya Rasulullah. Ayo, berarti 10 tahun lagi kamu ngaji. Jangan ambil. Sesakit apapun jangan ambil. Tapi kalau sakit dulu nyaman. Oh iya kamu Muhammad ngaji Muhammad kan dulu ada nyaman rami salah, kamu salah berpandangan hidup mulia di dunia dengan harta dan jabatan itu salah. Kemuliaan itu dicapai dengan ilmu yang bermanfaat, itulah kemuliaan yang hakiki di dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama hanya saja, adatul hasri, yakhsyallah yang takut akan Allah Ta'ala, yakhsya min ibadihil ulama, daripada hambanya yaitu ulama. Ada yang menafsirkan benar kambing gin menanya takutan lawan Allah Ta'ala, ulama ajar haraba ngaradel itu ngarennya passaral Quran bira'yihi. Hati-hati, man passaral Qur'ana bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa mentafsirkan Al-Qur'an hanya dengan pikiran dan akal pendapatnya, bersiap-siap masuk neraka. Lihat, dipahami, yakhsha itu kan ma'rifat, pahamlah. Samaratul ma'rifati al-khasyah. Hasil makrifat itu adalah takut. Nah, siapa nang makrifat lawan Allah? Ya manusia. Karena makrifat lawan Allah itu menggunakan akal dan menggunakan dalil. Karena orang kada akan makrifat kalau dia kada mengenali, kada memahami. Yakhsha itu kan maknanya takut. Khasya, yakhsha, khasyatan. Khasya kada? Khasya. Di dalam kitab selalu dikatakan samaratul ma'rifati al-khasyatu billah. Hasil ma'rifatullah, hasil mengenal Allah Ta'ala itu adalah khasyah. Nah, siapa yang mengenal Allah? Pastilah manusia dan jin dan malaikat. Adapun binatang kada ada akal untuk mengenal Allah. Inya jibillah, kehidupannya sudah monoton. Makanya tafsirnya min ibadihi, daripada hambanya, bukan makhluknya. Pahamlah? Hamba lawan makhluk sama lah, Bang. Oh, kada sama. Ibadallah, rijalallah, aghisuna bi ahlillah wa kunu aunana fillah asa nahza bi fadlillah. Ibadallah jamak daripada abdun, abdani, ibad. Imang biawak abdun. Biawak kirbinya bilanya takutan lawan Allah Ta'ala. Ulama menampakkan kebodohan diri. Kalimatnya ibad, jamak taksir daripada abdun. Abdun itu hamba, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abada ya'budu abdan ibadatan. Ini hamba ini takutan lawan Allah, tapi hambanya itu ulama. Kenapa? Orang alim nimba ilmunya napa? Ilmunya ma'rifat. Ia mengenal lawan Allah, mengenal hukum Allah, mengenal sifat Allah, mengenal asma Allah, mengenal af'al Allah, mengenal zat Allah. Lalu inya takutan lawan Allah. Napa arti takutan? Buka? Itu takutan bahasa kita. Kita takutan buka hal boleh. Ada maksud takutan di sini. Mereka kada wani berbuat nang tidak bermanfaat. Mereka tidak berani berbuat maksiat kepada Allah. Mereka tidak berani menguturi diri mereka. Coba mun orang kada beilmu, ya kada, mun orang kada beilmu, maulah takutan lawan Allah Ta'ala, kadinya mau pak.
Allah. Nah ini hebatnya orang berilmu. Ulama jamak taksir dari kalimat mufrad alimun, alimun, alimani, ulama, kumpulan orang-orang alim. Kadang kita benar salah dalam bahasa, ini ulama aja, udah mau ulama, salah kan? Salah. Dia seorang ulama aja. Oh, kenapa kan ulama itu kata kenapa kan? Ya kada salah kita menulai ulama itu jamak taksir daripada alimun. Cakanya itu dia seorang alim. Nggak ya alim. Tapi ini bahasa kita benar kadang-kadang tersulah-sulah. Amat teh tersalah-salah. Orangnya seikong disambat ulama. Maulah seikong tuh mau perat aturan, mau perat aja alimun, orang alim. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah, hanya saja yang benar-benar mengenal Allah. Yang benar mengenal Allah itu menghasilkan takut kepada Allah daripada hambanya, yaitu ulama. Orang alim berarti pastilah pasti berilmu. Mun binatang kada berilmu benar. Tapunnya rukun dulu kadinya mengerti. Ya kalau Allah, hati-hatilah, hati-hati kamu membuka YouTube mau hati-hati, hati-hati, bukan nambah kenapa umbatan bala mengarandau. Inya benar saraba kawa aja bang, kada sarana siapakah kawan? Kemungkin kawa mama teh ulah YouTube ceramah ikam. Dah ngalingan, biar seorangan, nah live seorangan aja kada orangnya baca kitab, ada dijelaskan tahuan orang, wah mantap aja, ini iya, bener Google, YouTube tuh kada kau menyaring, ini salah, ini bujur, tahu, ini tahu ungkai ya, Google kah? Napa aja ada di Google, cuma Google kada bisa memberitahu ini salah, ini bujur itu ada. Inya tampayakan aja terus. Ini kemula YouTube, wah, api-api pada seorangan aja di kamar, aja viral nih kamu, paharat dia tuan guru ada di anu jan, hati-hati, maksudnya hati-hati itu karena banyak ini nang gada-gada. Kemudian hadis wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.